Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya masih mengenai Cisco. Saya akan membuat tutorial cara konfigurasi Cisco 3 perangkat IP pun dan 2 perangkat analog pun. Gimana caranya? Di sini saya masih memakai router. Malah guys ya, maaf, sinyal lemot. Tentang. Responding guys. Aduh, parah emang. Ini ya, router ini. Lalu dengan switch masih sama, mulai guys, dan 2960. Oke, berat sekali, laptopnya kentang banget guys, nggak tahu lah. Lalu sini kita mempunyai 3 IP pun, itu dua ya, 1 2 3. Nah, sini aja lah. Dan 2 analog pun. Nah, untuk membuka analog pun dengan switch kita perlu void device. Nah, ini alat untuk menghubungkan analog pun dengan si switch. Oke, kita langsung sambungan saja ya. Agar cepat kita pakai yang gampang ya, dia akan compatible semuanya. Sebenarnya untuk sini, untuk router ke switch kita memerlukan kabel straight sini ya, straight sini. Lalu untuk switch ke pun, IP pun 3 ini, dia juga sama straight ya, straight. Saya dilihat saja di sini, ini straight ya, ini juga sama, ini juga sama. Nah, bentar, kayaknya kebalik ini. Nah, saya akan buat seperti ini biar dia berurutan. Nah, untuk ini ke sini dia memerlukan pun kabel ini ya, pun bentuk seperti ini, di pun, lalu kita ke sini port. Kita sama menggunakan ini juga sama, menggunakan ini juga sama ya, juga bisa. Dan ini lebih simpel, tapi meski simpel kita istilahnya harus tahu kabel apa yang harus dihubungkan ke situ, kabel apa saja. Nah, setelah ini sudah kita hubungkan, portnya sudah dilihat ada partnya di situ, dan ini down 1 2 3 4 5. Oke, sekarang kita akan konfigurasi switch-nya dulu. Di video sebelumnya, enter dulu ya. Kita ke enable dulu, lalu kasih konfigurasi terminal ya ini, lalu hostname, setting hostname dulu. Contoh SW1, terserah ini ya, mau kasih hostname atau tidak, terserah. Ini untuk menamai saja. Lalu kita akan membuat VLAN terlebih dahulu. VLAN, setelah VLAN berapa, sekian VLAN 100 dengan nama void ya. Oke, lalu jika sudah begini, kita akan mendaftarkan 1 2 3 4 5 ini ke VLAN ini 100 ini.
Sebelum itu coba kita lihat apakah filenya sudah terbuat, dan sudah ya, bisa dilihat ini. Oke, kita kembali. Sekarang kita hubungkan dengan interface int, lalu range ya. Karena sini kita memilih interface banyak sekaligus, maka kita memerlukan range. Oke, coba kita lihat interface ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini harusnya. Oke, 6 di 2 sampai 6. Kita enter, kasihkan via switchport voice VLAN 100. Nah, sini coba kita lihat. Nah, di sini interface sudah terhubung ya dengan VLAN yang telah kita buat tadi. Oke. Nah, selanjutnya sini kita perlu melakukan sebuah interVLAN. Jadi kita memerlukan terang agar si router dengan si switch bisa berkomunikasi, dan agar bisa terhubung ya, kita memerlukan terang dulu. Jadi pilih interface mana yang terhubung pada router ini. Coba kita lihat dia FA01, kita pilih int interface FA, bisa langsung F0 gini ya, 01, enter. Kita kasihkan switchport mode terang. Di sini disingkat bisa atau tulis penuh juga bisa. Sini saya pakai singkatan ya. Nah, sini coba kita lihat. Nah, untuk pas Ethernet 1, di sini VLAN-nya strip 2, yang artinya dia tidak berada di VLAN manapun ya. Dia tidak berada di VLAN manapun. Itulah fungsinya terang. Lalu setelah itu, setelah ini selesai, kita akan ke router. Seperti video kemarin, ini kita ketikkan no enable stay, lalu kita hostname dulu lah biar tahu mengerti, kasih nama ya, hostname kasih nama, terserah mau dikasih atau enggak. Lalu kita enable dulu interface-nya. Secara default, saya kemarin di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa defaultnya interface itu akan di router, interface itu terdisable. Jadi untuk menenable kita perlu pilih interface-nya, kita masuk ke interface, lalu ketikkan no shutdown untuk mengenable. Jadi nah, untuk mengenable ketikkan no shutdown saja. Jika sudah, lalu sama, ketikkan interface tadi, lalu buat sub interface status ya, lalu langsung lalu encapsulation dot i 100. Ini agar dia bisa terhubung dengan si switch. Setelah encapsulation, selanjutnya kita membuat IP address. Dan saya kasih 192.168.101.255.255.255.0. Oke, lalu kita buat IP DHCP pool yang bernama void dengan network
network 192.168.1.255.255.255.0. Maaf, ini 0 ya karena di network. Lalu default 92.168.100.1 dengan DNS. Ini saya kasih 92.168, sama saja sama yang atasnya di sini. Nah, setelah DNS selesai, kita kasih option. Ya, kemarin saya akan option 150 adalah properti default dari void. Lalu option, bentar, suara saya agak serak ya karena kebanyakan ngomong. Option, lalu IP, dan 168.100.1. Nah, sini IP saya akan disebar. Nah, untuk karena disebar, dia akan secara otomatis akan konflik dengan IP di sini. Agar tidak disebar, kita memerlukan netting dulu, netting IP DHCP ini excluded address. Jadi kita tidak ingin IP ini disebar, karena jika disebar dia akan konflik dengan IP-IP yang sudah kita buat. Sudah, oke, enter. Nah, sudah. Dan di sini setting IP sudah selesai, DHCP juga selesai. Sekarang kita setting void-nya. Pertama kita masuk telephony service. Jadi kemarin kita IP source address 192.168.100.1 dengan port default void adalah 2000. Lalu enter. Setelah itu auto assign ya. Nah, maksudnya ini dia akan secara otomatis mendapatkan sebuah IP. Terus saya 125. Artinya perangkat dari 1 sampai 5 dia akan secara otomatis mendapatkan sebuah IP atau nomor gitu ya, dial number dari si router ini. Lalu kita buat max dial number nomor ya. Sini saya maksimal 5 dan max ibon atau perangkat juga 5. Oke. Lalu sini saya akan setting setiap dial number dari masing-masing ibons. Nah, kita ketik ibon dial number 1. Yang pertama saya kasih 1001. Nah, maaf, ini number ya, number 1001. Lalu untuk dial number yang kedua, saya kasih number 2 ini ya. Lalu untuk pin ketiga saya kasih 1003 dan seterusnya. Itu di video saya ya, memang video saya ya. Oke, 5 1005. Oke, sini tab EPO sudah saya setting untuk dial number dan IP.
Sekarang, nah sini masih merah. Kenapa? Seperti kemarin kita belum memasangkan sebuah kabel di sini, kabel power. Kita tancapkan saja. Oke, lalu ini juga tancapkan, ini juga tancapkan. Oke, lalu kita lihat nge-lag ya. Nah, sini dia sudah mendapat IP dan kalian bisa lihat sini ada VLAN 100 dengan IP sekian dan gateway, dan itu ada line number. Itu adalah dial numbernya si IP phone yang saya tunjuk ini. 1001, ini 1002, ini 1003, dan ini belum dapat line number. Kenapa? Di sini pun dia juga tidak mendapat. Kenapa dia tidak bisa terhubung? Karena ini si konverter ini dia memerlukan akses, apa namanya, dia memerlukan sebuah akses ke VLAN. Jika tadi kita mengartikan voice, maka untuk konverter ini, dua ini, void ini, apa ini namanya, lupa aku. Pokoknya ini ya, dia memerlukan sweet port mode akses ke VLAN yang kita buat tadi. Jadi kita pilih interface-nya. Tadi seingat saya interface-nya adalah ini 5-6. Lalu kita pilih sweet port mode akses, lalu sweet port akses VLAN 100. Oke, kita lihat masih belum juga. Kenapa masih belum juga? Kita klik aja di server address, kita masukkan address dari router tadi yang telah kita buat, 192.168.100.1. coba, apa ini, nah di sini dia sudah memiliki line number ya. Di sini dia memiliki DNS server, gateway, dan line numbernya. Sini belum. Bisa kita lihat di sini, belum ada. Kenapa? Karena kita belum setting server addressnya. Server addressnya kita setting seperti tadi, ketikanya saja IP si router. Lalu, nah sini masing-masing sudah mempunyai line number, sudah terdapat IP. Sekarang kita coba tes. Nah, sini saya akan mencoba menghubungi si 105, yaitu sini, phone analog ini. Coba. Nah, connected. Jika begini, berarti konfigurasi kita sudah selesai. Dan coba kita untuk mendengarkan suara. Teman-teman, laptopnya sangat ya hebat sekali, sangat. Dan ini playing do, dan saya akan membahas dengan Mi. Coba
Playing Me. Nah, jika seperti ini, drum dia sudah terhubung dan dia juga sudah bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Oke, mungkin untuk kali ini sekian tutorial dari saya, ilmu dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih, sampai jumpa.